Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Fauziana dengan NIM 43040220125 dari kelas 3D Prodi Psikologi Islam. Pembuatan video ini untuk pemenuhan tugas UTS dari Pak Hani, mata kuliah Psikologi Sosial. Langsung saja ke PPT. Di sini saya memberi judulnya Analisis Psikologi Sosial dalam kasus wanita di Mamasa dikeroyok 4 istri polisi. Pelaku diduga cemburu. Langsung ke kasusnya. Untuk cerita kasusnya lebih detailnya mungkin bisa dibaca di PPT. Saya hanya akan menceritakan garis besarnya saja. Jadi kasus ini itu terjadi karena adanya kecurigaan perselingkuhan antara polisi berinisial G dengan wanita berinisial A yang bekerja sebagai wartawan. Kecurigaan ini memang sudah lama dicurigai oleh si pelaku. Nah, untuk penganiayaan sendiri atau pengeroyokannya sendiri terjadi itu baru kemarin Senin 30 Oktober 2023 siang. Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Jadi ceritanya itu si perempuan berinisial A ini yang diduga sebagai selingkuhan polisi berinisial G itu sedang berada di warung makan bersama satu temannya. Nah, ternyata warung makannya itu milik dari polisi berinisial G tadi. Nah, terus tiba-tiba pelaku ini datang bersama 3 orang temannya langsung mengeroyok si perempuan berinisial A ini. Nah, kedatangan dari pelaku ini dikira-kira itu karena ada laporan dari tetangganya. Tetangganya itu kayak lapor, ini loh si perempuan A lagi di sini gitu. Terus habis itu langsung si pelakunya ini langsung ke situ terus ngeroyok si perempuan berinisial A ini. Nah, karena ini merupakan kasus pengeroyokan, langsung si perempuan ini lapor ke polisi setempat gitu. Terus ya intinya kayak lapor kok bisa gini gitu. Terus selanjutnya, nah ini untuk foto kasusnya. Ini kayaknya perempuan berinisial A tadi, terus di sebelahnya ada perempuan berbaju pink. Ini bukan pelakunya, hanya sebagai kayak gambaran aja gitu. Terus untuk analisis kasus dan pembahasan dengan teori. Di sini saya mengambil dasar teori dari psikoanalisis dan teori behavioristik. Dari kasus yang telah dipaparkan tadi dapat dianalisis menggunakan teori psikologi sosial. Beberapa teori psikologi sosial yang dapat menganalisis kasus pengeroyokan yang terjadi di Mamasa ini yaitu menggunakan teori psikoanalisis dan teori behavioristik. Untuk teori psikoanalisis sendiri, penjelasannya adalah tindakan pelaku dari kasus pengeroyokan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori psikoanalisis yang ditemukan oleh Sigmund Freud, yaitu berdasarkan teori struktur kepribadian bagian id. Tahu sendiri kan kalau psikoanalisis itu ada 3, id, ego, dan superego. Id sebagai inti kepribadian bekerja berdasarkan prinsip kenikmatan serta beroperasi pada tingkat ketidaksadaran dan tidak diatur oleh pertimbangan waktu, tempat, dan logika. Dapat diketahui dari kasus tersebut bahwa para pelaku melakukan tindakan kekerasan kepada korban atas aksi spontan mereka setelah menemukan korban. Nah, kayak tadi pelaku datang bersama 3 temannya ketemu korban karena rasa cemburu, rasa curiga, rasa marah yang ada dalam diri pelaku. Akhirnya setelah melihat korban itu langsung ngeroyok gitu tanpa adanya itu karena bersifat spontan tadi, karena kayak tidak berpikir lagi, intinya aku pengen ngeroyok gitu. Terus yang selanjutnya ada teori behavioristik. Tindakan pelaku disebabkan karena adanya suatu stimulus, dugaan perselingkuhan, dan karakter pelaku yang emosional. Karakter pelaku yang emosional ini ya karena sudah memendam rasa curiga itu sudah dari lama gitu loh. Sedangkan tindakan korban pasrah dan merasa terpojokkan karena dianiaya pelaku tadi.
Tindakan kekerasan dilakukan oleh pelaku terhadap korban merupakan bentuk perilaku agresif. Menurut Moore dan Fine dalam Kuswara 1988, perilaku agresif merupakan tindakan kekerasan fisik atau verbal terhadap individu atau objek lainnya. Itu yang dilakukan oleh pelaku kepada si korbannya tadi. Nah, untuk penyelesaian masalah sendiri, saya mengambil 4 penyelesaian. Yang pertama ada meditasi, konsultasi dengan psikolog, penegakan hukum, dan mempererat tali kasih dengan pasangan gitu. Terus meditasi itu kan kayak mempertemukan antara pelaku dan korban untuk mereka berbincang secara baik-baik. Yang selanjutnya ada konsultasi ke psikolog, ya karena adanya agresi memendam rasa itu tadi, mungkin si pelakunya bisa berkonsultasi kepada psikolog, dan karena akibat dari pengeroyokan tadi si korban bisa berkonsultasi kepada psikolog. Untuk penegakan hukum, karena ini menyangkut tentang menyangkut polisi yang mempunyai kode etik sendiri, seharusnya sudah ada hukum yang mengatur dan itu bisa ditegakkan di sini. Terus yang selanjutnya adalah mempererat tali kasih di sini untuk menghindari adanya kecurigaan perselingkuhan tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.